sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus. Dan nanti saya mohon Bapak Gembala akan pimpin doa. Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Terus sekali lagi kita mengatakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya. Haleluya. Hanya Engkau yang patut dipuji, diagungkan selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau sudah menebus kehidupan kami
Engkau melayakkan kami beribadah dan melayani Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih sebab lewat ibadah pelayanan semacam ini Engkau sedang berkarya di tengah kami. Baik secara rohani Engkau sedang memperbaiki, menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna. Baik secara jasmani Engkau sedang bekerja menata kehidupan kami dalam kehidupan yang berhasil, indah dan bahagia di dalam Engkau sampai kebahagiaan kekal. Terima kasih Tuhan, namun kami mengakui banyak kekurangan, kelemahan kami, ketidakmampuan kami menyelenggarakan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada Tuhan, di dalam negeri, luar negeri, Engkau urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Kau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu. Engkau berkarya di tengah kami. Engkau mengadakan mujizat di tengah kami. Terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara dalam perjalanan sertai lindungi. Tiba di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan. Tuhan tarik kembali jiwa baru, pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat beribadah kepada saudara dimanapun berada yang pada sore hari ini bersama-sama dengan kami. Mudah-mudahan kasih karunia anugerah Tuhan dan damai sejahtera Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita. Saya ajak kita akan menyanyikan sebuah nyanyian nomor 181 dari buku nyanyian rohani. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kerjakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi di mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah kuterima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau kerjakan bagiku. Maka aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu.
kita melanjutkan memuji Tuhan dari buku nyanyian tambahan nomor 58. Buku nyanyian tambahan nomor 58. Mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan setiap hari? Kesukaran yang selalu merintangi masa depan seolah tak tinggal lagi, tapi ku yakin ku tak sendiri. Yesus Tuhan kan menolongku, dengan Kristus kemanapun jalani, karena Kristus jiwaku diselamatkan. Tak mengapa kabut tebal, kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan setiap hari. Kesukaran yang selalu merintangi masa depan seolah tak indah lagi. Ku yakin ku tak sendiri. Kan menolongku, dengan Kristus ku jalani, karena Kristus jiwaku diselamatkan. Tak mengapa kabut tebal merintangi jalan hidup umat Tuhan setiap hari, sebab kita mempunyai seorang gembala yang baik, yang selalu menuntun, yang selalu menggembalakan kehidupan kita. Kita lanjut memuji Tuhan nomor 70 dari buku nyanyian tambahan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, kan kekurangan Ia memalingkan aku di tempat berlumpur hijau. Ia menuntutku di jalan yang benar oleh Ia menuntut di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam benar kekelaman, Tuhan, mari kita akan kekurangan aku. Ia memalingkan aku di yang berumput hijau. Ia menyelamatkan jiwaku. Ia
refrain. Dia membimbing ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntun di jalan yang benar, oleh karena kapannya tetap berdiri, saudara, kita lanjutkan memuji Tuhan nomor 57 dari buku nyanyian tambahan. Sungguh nama Yesus di dalam hatiku, Dia selalu sampai akhir hidup. Haleluya, terpuji namanya. Dia selalu sampai akhir hidup. Sungguh indah nama Yesus di dalam hatiku. Dia selalu sampai akhir hidup. Terpuji namanya. Dia selalu sampai akhir hidup. Sekali lagi. Di dalam hatiku, Dia selalu sampai akhir hidup. Glory, haleluya, terpuji namanya. Dia selalu sampai akhir hidup. Silakan duduk kembali. Kita akan lanjutkan memuji Tuhan nomor 168 dari buku nyanyian Pesalu. Terima kasih pada Georgita. Tempat yang pernah aku kunjungi, sebelum ku menemukan Yesus Tuhanku. Tempat yang dunia perkirakan memberi kekuasaan, Tuhan kekuasaan sejati. Terima kasih pada Georgita yang mengubahku. Terima kasih semua telah menjadi baru. Dengan linangan air mata ku menyembah Dia. Ku bersyukur hidupku disucikannya. Dua. Hidupku penuh dosa dan kejahatan, penuh kebencian dan kecongkakan. Georgita, Dia tanggung cacat celahku. Dia melalui
Terima kasih semua telah menjadi baru. Dengan linangan air mata ku menyembah Dia. Ku bersyukur hidupku disucikannya. Tiga. Hatiku kini dipenuhkan oleh kasih-Mu yang tiada terpadamkan. Sebab kasih-Mu dicurahkan dari jauh juta. Ku berhutang padamu Tuhan selamanya. Terima kasih pada jauh juta yang mengubahku. Terima kasih semua telah menjadi baru. Dengan lintangan air mata ku menyembah Dia. Ku bersyukur hidupku disucikannya. Empat. Sekarang Tuhan pun masih menawarkan salib Kristus bagi semua yang membutuhkan. Hidup lamamu biarlah Dia yang mengubahkan. Bersyukurlah kau pun akan disucikan. Terima kasih pada jauh juta yang mengubahku. Terima kasih semua telah menjadi baru. Linangan air mata ku menyembah Dia. Ku bersyukur hidupku disucikannya. Kita akan memuji Tuhan dengan sebuah lagu lagi. Itu nomor 50 dari buku nyanyian tambahan, Penuhilah Bejanaku. Dan saya ajak saudara kita akan nyanyikan ini nyanyian sambil berdiri. Penuhkanlah bejanaku.
kita nyanyi lagi kur ini dan nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bersujud di hadapanmu, ku rasakan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungaimu. Ku harus akan mengukur. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bencanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan penuhkanlah bencanaku, penuhkanlah bencanaku dengan air sungaimu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian Tuhan kerinduan hati kami bersama. Kami haus akan air kehidupan yang dari surga. Segala sesuatu dari dunia ini apapun bentuknya tidak mampu memuaskan kami Tuhan. Tidak mampu memberikan hidup kekal kepada kami. Hanya air kehidupan surgawi itulah kuasa firman-Mu yang mampu menyegarkan kehidupan kami. Yang mampu memuaskan kehidupan kami dengan kepuasan surga, kebahagiaan surga. Dan mampu memandikan kami Tuhan sampai kami sempurna seperti Engkau, tidak bercacat celah, sama mulia seperti Engkau, untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bukakanlah firman-Mu bagi kami malam ini, alirkanlah, curahkanlah air kehidupan dari surga di tengah kami, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan ini sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan-Mu Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan malam ini dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar Tuhan. Kembali ke Alkitab supaya kami menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali.
Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-15. Kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Suaranya bagaikan desau air bah. Ini adalah penampilan pribadi Yesus dalam kemuliaan sebagai hakim yang adil. Penampilan pribadi Yesus dalam kemuliaan sebagai hakim yang adil. Ya, hakim yang adil. Baik, ada dua tanda. Tandanya ada dua tanda. A, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. B, suaranya bagaikan desau air bah. Kita masih mempelajari yang pertama. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara dalam perapian. Tembaga itu menunjuk penghakiman atau penghukuman. Saja, tembaga menunjuk penghakiman atau penghukuman. Saja, sudah kita pelajari pada hari Minggu pada hari Senin, saja, tentang penghakiman takhta putih, tempat Tuhan menghakimi nanti di takhta putih, itu saja tempat menghakimi. Tetapi malam ini kita belajar juga kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Ini penghakiman atau penghukuman. Ya, Yesus Tuhan juga menghukum musuh-musuhnya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, surat 1 Korintus pasal 15, ya. Dia menghakimi semua manusia nanti di takhta putih, tapi juga kaki bagaikan tembaga ini saja. Kakinya mengkilap seperti tembaga yang membara dalam perapian. Ini juga menghukum musuh-musuh. So, ya. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, Yesus sebagai raja, segala raja, tapi dia juga sebagai hakim yang adil. So, ya. Sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan adalah maut. Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi ini saja. Jadi ini kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Tembaga itu penghakiman atau penghukuman. Dalam 1 Korintus 15, 25-26. Jadi Yesus menghukum atau mengalahkan, menaklukkan musuh-musuhnya di bawah kakinya yang mengkilap bagaikan tembaga yang membara dalam perapian. Jadi Yesus menghukum, mengalahkan, menaklukkan semua musuhnya, musuh-musuhnya atau semua musuhnya di bawah kakinya yang mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Musuh-musuh dikalahkan, ditaklukkan, dihukum. Ya, ada 3 musuh yang dikalahkan. Ada 3 musuh yang dikalahkan. 3 musuh atau seteru yang dikalahkan. So, ya, ada 3 musuh atau seteru yang dikalahkan. Yang pertama, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-7. Ini musuh pertama. So, ya, Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan. Keinginan daging saja adalah perseteruan terhadap Allah, permusuhan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi. Jadi musuh yang pertama adalah daging dengan segala keinginannya. Daging dengan segala keinginannya. Yang membuat manusia tidak takluk pada hukum Allah. Tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Allah. Tidak takluk pada hukum Allah.
sama dengan tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Allah. Tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Allah. Ya. Jadi ini Roma 8 ayat yang ke-7. Ini musuh yang pertama. Daging dengan segala keinginan yang membuat kita tidak takluk terhadap hukum Allah. Tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Allah. Matius pasal 7 ayat 22 sampai 23. Ini melanda juga hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ya, ini Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Tuh, atau mulai ayat 21, baik, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Melakukan kehendak Bapa itu taat, dengar-dengar. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Ya, ini luar biasa, menyampaikan firman. Dan mengusir setan demi namamu. Ini pelayanan yang hebat. Ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan. Ya. Jadi di sini hamba Tuhan ini, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang tidak taat, dikuasai daging ini, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada kehendak Tuhan, pada firman Allah, maka ibadah dan pelayanannya tidak diakui oleh Tuhan. Aku sudah bernubuat, aku sudah mengusir setan, aku sudah mengadakan mujizat, ibadah pelayanannya tidak diakui oleh Tuhan dan menjadi pembuat kejahatan. Tidak taat itu, biarpun dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalau tidak taat itu berbuat jahat, menjadi pembuat kejahatan, berbuat jahat. Saja akibatnya apa? Dihakimi nanti, dihakimi oleh Tuhan, dihakimi oleh hakim yang adil dan diusir. Nah, pada hari Senin kita sudah mendengar kalau sampai di takhta putih dihakimi hanya untuk dibinasakan, dihukum. Saja, jadi akibatnya dihakimi oleh hakim yang adil itu, saja oleh Yesus sebagai hakim dan diusir dari hadapannya. Enyahlah, diusir dari hadapan Tuhan berarti binasa untuk selama-lamanya. Diusir dari hadapan Tuhan, binasa untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Saja, ini pentingnya. Kakinya bagaikan tembaga, mengkilap bagaikan tembaga, untuk menghukum musuh yang namanya daging dengan segala keinginan. Ini yang membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak taat, sehingga saudaraku, ibadah pelayannya sia-sia, tidak diakui oleh Tuhan, malah menjadi pembuat kejahatan. Akibatnya dihakimi oleh hakim yang adil dan diusir dari hadapannya, berarti binasa untuk selama-lamanya, binasa di neraka untuk selama-lamanya. Nah, oleh sebab itu kita harus menghakimi diri sendiri sekarang. Supaya tidak dihakimi. Oleh sebab itu hamba Tuhan atau pelayan Tuhan harus menghakimi diri sendiri di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki Tuhan. Sehingga bisa taat menghakimi diri sendiri di bawah kaki Tuhan terhadap daging dengan segala keinginan. Supaya kita bisa taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan. Ini kita menghakimi diri sendiri di bawah kaki Tuhan. Ayo hancurkan daging itu, dihukum daging segala keinginan. Sehingga kita bisa taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan. Dan hasilnya ayat 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, kalau kita taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, taat dengar-dengaran pada firman Allah, maka pintu surga terbuka bagi kita. Pintu surga terbuka. Tidak akan dihakimi, tapi pintu surga terbuka bagi kita. Berarti pintu masa depan yang berhasil indah
itu terbuka. Berhasil, orang taat itu berhasil, indah hidup. Pintu surga terbuka, pintu masa depan, pintu apapun, pintu yang tertutup di dunia akan terbuka semua. Semoga kita bisa mengerti, ya. Pintu surga terbuka bagi kita. Berarti segala pintu di dunia terbuka bagi kita. Pintu masa depan yang berhasil, indah, bahagia juga terbuka bagi kita. Ini yang pertama, musuh yang pertama. Yang kedua, jadi ada 3 musuh atau seteru yang dikalahkan di bawah kaki Yesus yang mengkilap bagaikan tembaga, ya, yang membara dalam perapian, menghukum musuh-musuh, mengalahkan musuh-musuh. Ini yang membuat hamba Tuhan, anak Tuhan dihakimi musuh-musuhnya. Daging dengan segala keinginan, ingin ini, membuat tidak taat. Nah, itu yang akan dihakimi. Ya, ibadah pelayanannya sia-sia, tidak diakui oleh Tuhan. Ya, bahkan dia menjadi pembuat kejahatan. Nah, ini yang akan dihakimi dan diusir dari hadapan Tuhan, binasa. Tapi kalau kita sekarang lebih baik, oleh sebab itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan sekarang harus menghakimi diri sendiri di bawah kaki Tuhan. Menghukum daging dengan segala keinginannya. Sehingga kita bisa taat dengar. Sehingga kita bisa taat dengar. Dan pintu surga terbuka bagi kita. Pintu keberhasilan terbuka bagi kita. Semua pintu terbuka. Yang kedua, musuh yang kedua. Surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikannya musuh Allah. Jadi ini, saudara, dunia dengan segala pengaruhnya. Itu yang kedua. Saja dalam Yakobus 4 ayat 4 ini musuh yang kedua. Dunia dengan segala pengaruhnya. Dunia dengan segala pengaruhnya. Yang membuat kita tidak setia. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Kalau sudah tidak setia dalam ibadah pelayanan, nanti tidak setia dalam nikah, tidak setia dalam segala hal. Tidak setia, ya, membuat kita tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia dalam ibadah dan pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia dalam segala hal. Nah, ini sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang malas dan jahat. Malas dan jahat. Tidak setia dalam ibadah pelayanan itu malas dan jahat, saja malas dan jahat. Nah, ini yang akan dihakimi juga. Hamba Tuhan yang pelayan Tuhan yang malas jahat, ini akan dihakimi juga. Saja dalam Matius pasal yang ke-25 itu. Matius 25 ayat yang ke-26 dan 30, saja. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan terkaki. Nah, ini dunia dan pengaruhnya ini membuat kita tidak setia. Kita tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Saja ibadah pelayan kepada Tuhan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang tidak setia dalam ibadah sama dengan dalam Matius tadi, hamba Tuhan yang jahat dan malas. Hamba Tuhan yang jahat dan malas, yang tidak berguna. Ya, jahat dan malas, tidak berguna. Saja, tidak berguna. Saja, jahat dan malas. Malas dan jahat, tidak berguna. Nah, ini akan dihakimi. Akibatnya dihakimi oleh hakim yang adil dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Binasa dalam neraka selama-lamanya. Dihakimi oleh hakim yang adil dan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Binasa dalam neraka selama-lamanya. Nah, semoga kita ini dihakimi oleh Tuhan.
Sudah kita menjadi hamba Tuhan semacam saya, hamba Tuhan sepenuh. Seperti Bapak Ibu Saudara, pelayan Tuhan, musik dan lain-lain semua. Saudaraku, kalau tidak taat, ya saudaraku, dia kena daging dengan segala keinginannya itu. Menjadi musuh Tuhan, dia ikuti daging dengan segala keinginan, tidak taat, akan dihakimi. Dia pembuat kejahatan, akan dihakimi dan diusir dari hadapan Tuhan. Itu sama binasa di neraka. Kalau tidak setia kena pengaruh dunia dan pengaruhnya. Tidak setia, itu hamba Tuhan yang malas, jahat, tidak berguna di hadapan, merusak tubuh Kristus. Tidak berguna itu sama dengan merusak tubuh Kristus. Akan dihakimi oleh hakim yang adil dan dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Binasa dalam neraka selamanya. Sungguh-sungguh. Ini musuh kedua. Sekarang musuh yang ketiga. Musuh terakhir. Tadi dalam 1 Korintus 15 ayat 26. Musuh yang terakhir. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26. Nah inilah suatu Yesus tampil dengan kaki yang mengkilap bagaikan tembaga yang membara dalam perapian. Tembaga yang membara ini dia tampil sebagai hakim yang adil, menghakimi di takhta putih, tapi juga lebih dahulu dia menghukum musuh-musuhnya, mengalahkan musuh-musuh. Ini yang mengganggu kita juga, musuh-musuh. Yang pertama tadi daging dengan segala keinginannya membuat tidak taat, dihakimi tidak taat. Yang kedua yaitu dunia dengan pengaruhnya, kesibukan, kesusahan, kesukaan, apa pengaruh dunia banyak. Pergaulan dan yang membuat kita tidak setia. Aktivitas dunia ini, kesibukan membuat tidak setia, jahat dan malas, tidak berguna. Ini akan dihakimi dan dicampakkan ke dalam kegelapan paling gelap. Yang ketiga, 1 Korintus 15:26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut sama dengan dosa. Musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut sama dengan dosa. Ini sama dengan dosa. Ini musuh yang terakhir yang dikalahkan adalah maut sama dengan dosa, sama dengan dosa. Semoga kita bisa mengerti. Hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang berbuat dosa, yang sengaja berbuat dosa, tidak mau berhenti itu sengaja. Sengaja berbuat dosa sampai dengan puncaknya dosa. Dosa makan minum dan kawin mengawinkan akan dihakimi. Akan dihakimi oleh hakim yang adil itu. Di dalam Wahyu pasal 20. Wahyu pasal 20 ayat yang ke-14 dan 15. Wahyu 20, 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Dilemparkan ke dalam lautan api. Jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang sengaja berbuat dosa sampai puncaknya dosa. Sama dengan namanya tidak tertulis dalam kehidupan. Akibatnya akan dihakimi oleh hakim yang adil dan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Lautan api dan belerang. Itu binasa dalam neraka selama-lamanya. Ini, ayo dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan, dan lain-lain. Nikah yang salah, ayo kita perbaiki semua. Mohon kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus menghakimi diri sendiri di bawah kaki Tuhan. Untuk menyelesaikan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Untuk menyelesaikan dosa-dosa sampai dengan puncaknya dosa. Nah ini yang paling baik. Hari-hari ini kita menghakimi diri. Jangan menghakimi orang lain, menghakimi diri sendiri. Untuk untuk mematikan daging itu dengan segala
dengan segala keinginannya, mengalahkan daging dengan segala keinginannya, sehingga kita bisa taat, untuk mengalahkan dunia dengan pengaruhnya, sehingga kita bisa setia, sehingga kita bisa setia, dan untuk mengalahkan dosa, menghakimi diri sendiri untuk menyelesaikan dosa, mengalahkan dosa, menyelesaikan dosa-dosa oleh kuasa darah Yesus. Oleh kuasa darah Yesus. Ini kita menghakimi diri sendiri hari-hari ini. Menghakimi. Bagaimana caranya menghakimi diri sendiri untuk mengalahkan dosa, untuk menyelesaikan dosa dengan darah Yesus? Di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Caranya ini, 1 Yohanes pasal 1, maafkan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 dan ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat 7-9. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Nah, ini hakim yang adil, tapi Dia juga setia dan adil. Setia adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini bagaimana kita bisa menyelesaikan dosa itu, menghakimi diri. Kita mengaku dosa. Kita mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Maka Yesus yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita dengan darahnya. Mengampuni dosa-dosa kita dengan kuasa darahnya. Mengampuni, menutupi. Tidak dianggap lagi, mengampuni, menutupi dosa-dosa kita dengan kuasa darahnya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka Tuhan Yesus, maka Yesus yang setia dan adil akan mengampuni. Pertama, akan mengampuni segala dosa kita dengan kuasa darahnya. Menutup dosa-dosa kita dengan kuasa darahnya. Dengan kuasa darahnya. Menutup dosa-dosa kita dengan kuasa darahnya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan darah Yesus menyucikan kita dari segala kejahatan sama dengan mencabut akar-akar dosa. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi, tetapi hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran dan kesucian. Hidup dalam kebenaran dan kesucian. Nah, itulah menghakimi diri sendiri di bawah kaki Yesus. Untuk mengalahkan dosa, untuk menyelesaikan dosa-dosa. Menyelesaikan dosa. Caranya mengaku. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Maka saat itu Yesus sebagai Tuhan Yesus yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita dengan kuasa darahnya dan melepaskan kita dari dosa-dosa, mencabut, menyucikan kita dari akar dosa, menyucikan kita dari segala kejahatan, mencabut akar-akar dosa dengan kuasa darahnya sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran dan kesucian. Dosa tidak berkuasa lagi, maut tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Hidup dalam kebenaran dan kesucian. Dosa tidak berkuasa lagi, darah Yesus yang berkuasa. Dosa tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Maut tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Oh, Dia setia dan adil. Dia setia. Siapa yang tidak berbuat dosa, mungkin sudah berbuat dosa sampai puncaknya dosa sekalipun. Tidak ada masalah. Asal kita mau sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, mau menghakimi diri sendiri di bawah kaki Yesus yang membara, yang bagaikan tembaga mengkilap dan membara dalam perapian. Tembaga yang mengkilap dan membara dalam perapian. Mengkilap seperti tembaga yang membara dalam perapian. Untuk mengalahkan dosa, menyelesaikan dosa. Caranya mengaku dosa. Mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Maka saat itu Tuhan Yesus sebagai
Tuhan Yesus yang setia dan adil akan mengampuni dosa-dosa kita dengan kuasa darahnya. Dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sama dengan mencabut akar-akar dosa dengan kuasa darahnya. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Tetapi hidup dalam kebenaran kesucian. Nah, kalau sudah benar dan suci, dosa tidak berkuasa lagi. Maut tidak berkuasa. Hasilnya, mari yang terakhir, hasilnya. Kalau sudah kita mengakui dosa-dosa, selesai, hidup benar, hidup suci, tidak berbuat lagi, sudah diampuni, tidak berbuat lagi, hidup benar, suci. Hasilnya. Saja hasilnya. Yang pertama, Ibrani pasal yang kedua. Oh, dia setia, dia setia. Saja. Ayo, asal kita taat, setia, hidup benar, suci, sudah. Yesus setia. Sagu. Amin, sagu. Dia setia dan adil. Dia juga setia dan berbelas kasih. Hasilnya, pertama, Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia belas kasihan. Saja setia dan berbelas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini hasil pertama. Saja hasil pertama. Tuhan Yesus sebagai imam besar yang setia dan berbelas kasihan akan mendamaikan dosa kita. Memberi damai sejahtera. Mendamaikan dosa itu. Pertama, mendamaikan dosa kita sama dengan memberikan damai sejahtera, kelegaan dalam kehidupan kita. Nah, ini mendamaikan dosa kita. Dia yang setia dan berbelas kasihan. Ya, hasil pertama, Tuhan Yesus yang setia dan berbelas kasihan akan mendamaikan dosa kita. Ini saja, menanggung segala letih, lesu, beban berat, air mata, memberikan damai sejahtera, kelegaan kepada kita. Sehingga semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak dan ringan. Semua menjadi enak ringan. Yang kedua, saja Tuhan Yesus yang setia berbelas kasihan ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dalam Ibrani pasal yang keempat, dia menolong tepat pada waktunya. Dia menolong tepat waktu. Nah ini saja, Tuhan Yesus yang setia sebagai imam besar, yang setia dan berbelas kasihan akan pertama mendamaikan dosa kita. Menanggung letih lesu, beban berat air mata kita sehingga kita mengalami damai sejahtera. Perhentian, kelegaan, ketenangan. Sehingga semua enak dan ringan. Yang kedua, saja, yang kedua dapat menolong. Dapat menolong kita tepat pada waktunya. Menyelesaikan semua masalah. Sampai yang mustahil tepat pada waktunya. Dia setia dan berbelas kasihan. Dia setia adil, mengampuni dosa, membebaskan kita dari dosa. Kita hidup benar. Selanjutnya hasilnya dia setia dan berbelas kasih. Saja untuk mendamaikan, menanggung segala letih lesu, beban berat, air mata sehingga kita mengalami damai sejahtera, kelegaan, ketenangan, semua enak dan ringan. Yang kedua dia dapat saja, dia yang setia dan berbelas kasihan dapat menolong kita tepat pada waktunya. Menyelesaikan semua masalah yang mustahil tepat pada waktunya. Nomor 2, sekarang hasil yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima. Ayat yang ke-23 dan 24. 1 Tesalonika 5, 23 dan 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. Dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga menggenapi janjinya. Yang kedua, Tuhan Yesus sebagai imam besar yang setia dan menggenapi janjinya.
akan memelihara kehidupan kita, akan memelihara tubuh jiwa roh kita di tengah dunia yang sudah sulit, yang sudah mustahil. Tuhan Yesus sebagai imam besar yang setia dan menggenapi janji. Jangan ragu, dia setia dan tidak pernah ingkar janji, menggenapi janji. Akan memelihara tubuh jiwa roh kita secara ajaib di tengah dunia yang sudah sulit, bahkan mustahil pada zaman antikris. Dia memelihara. Sekarang dalam kesulitan semua, serba tidak menentu, biarlah ya, dia yang menggenapi janjinya, setia dan menggenapi janji. Dia yang memelihara kita, tubuh jiwa roh kita di tengah dunia yang sulit ini, bahkan sampai mustahil pada zaman antikris yang berkuasa di bumi 3,5 tahun, kita tetap terpelihara. Yang kedua, dia yang setia dan menggenapi janji akan menyucikan tubuh jiwa roh kita sampai sempurna, menyucikan dan mengubahkan tubuh jiwa roh kita sampai sempurna seperti dia, sama mulia seperti dia, mempelai wanita surga yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang permai. Kita akan masuk kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus yang akan datang sampai masuk kerajaan surga yang kekal, Yerusalem yang baru. Ayo, Tuhan Yesus setia. Dia tahu keadaan kita. Asalkan kita mau menghakimi diri sendiri. Jangan menghakimi orang, jangan menghakimi Tuhan, menghakimi diri sendiri. Dia sudah tampil sebagai hakim yang adil dengan kaki yang mengkilap bagaikan tembaga yang membara dalam perang. Untuk apa? Menghukum musuh-musuh. Menghukum musuh-musuh. Ini yang membuat kita dihakimi. Ini musuh-musuh ini yang merongrong kita. Dihukum. Daging dengan segala keinginannya. Membuat kita tidak taat. Tidak taat biar dia hamba Tuhan. Pelayan Tuhan tidak taat. Suatu ibadah pelayanan tidak diakui oleh Tuhan. Dan dia berbuat jahat. Maka dia akan dihakimi. Di takhta putih dihakimi oleh hakim dan akan diusir dari hadapan Tuhan. Binasa dalam neraka. Dunia dengan segala pengaruhnya, sibuk, susah, suka, apa saja di dunia. Membuat kita tidak setia, hamba Tuhan tidak setia. Jahat, malas, ini akan dihakimi. Tidak berguna. Ayo kita kalahkan menghakimi diri. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Amin, setia. Kita menjadi hamba Tuhan yang setia dan baik. Itu yang mewarisi surga. Setia. Dan yang ketiga, yaitu musuh yang terakhir, dosa, maut dikalahkan. Ini yang membuat kita berbuat dosa, puncaknya dosa dan dihakimi oleh Tuhan dan dicampakkan, dilemparkan ke dalam neraka. Dilemparkan ke dalam. Ayo kita menghakimi diri sendiri, selesaikan dosa. Maka kita berhadapan dengan Tuhan Yesus yang setia dan adil, menyelesaikan dosa kita. Sampai kita hidup benar. Hasilnya kita berhadapan dengan Tuhan Yesus yang setia dan berbelas kasih. Untuk mendamaikan dosa. Untuk menanggung letih lesu, beban berat, air mata malam ini. Sampai kita lega, damai sejahtera, lega. Semua enak dan ringan. Semua masalah diselesaikan juga. Semua pencobaan masalah diselesaikan. Yang kedua, berhadapan dengan Tuhan Yesus yang setia dan menggenapi janji. Tidak pernah ingkar janji. Untuk memelihara kita. Tubuh jiwa roh kita. Di tengah dunia yang sulit. Sampai mustahil. Dipelihara. Masa depan yang indah dia berikan. Dipelihara. Sampai menyucikan tubuh jiwa roh. Sampai sempurna. Dan layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Kita masuk Firdaus 1000 tahun. Dan kita masuk surga selama-lamanya. Yerusalem. Ayo, Tuhan setia. Dia tahu keluh kesah kita. Dia tahu air mata kita. Ya, mungkin sudah tidak bisa berseru lagi. Ada tetesan air mata, dia tahu. Dia setia dan adil, mengampuni dosa. Dia setia dan berbelas kasih, menyelesaikan semuanya. Memberikan enak dan ringan hidup kita damai. Dan dia setia dan menggenapi janjinya. Tidak pernah ingkar janji. Sampai kita sempurna. Amin. Sampai sempurna. Kita layak menyambut kedatangannya kedua kali. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk. 289. Tuhan Yesus setia. 289.
Tuhan Yesus setia. 289. Mari saya diktikan. Tuhan Yesus setia. Haleluya. Jangan dihakimi di takhta putih, tapi biarlah kita menghakimi diri sendiri di bawah kaki Tuhan itu. Mari di bawah kaki hakim yang adil itu malam ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Spon di depan masih ada. Spon di depan. Dia sahabat kita. Masih ada spon di depan. Dalam segala susahku. Dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Menghiburku. Dia mengerti bahasa. Dia mengerti bahasa. Tetesan air mata, tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Jangan ragu. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Ada damai sejahtera. Enak dan ringan. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku. Dalam segala susahku. Selalu menghiburku. Selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Dengan Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susah air mata kita. Dia selalu menghibur, memberi damai sejahtera. Mungkin suami tidak tahu, istri, anak, orang tua dia tahu. Dia mengerti bahasa. Orang lain tidak mau ngerti mungkin. Suami tidak mau ngerti, istri tidak mau ngerti. Anak orang tua tidak mau mengerti. Tidak mau peduli. Dia yang tahu keadaan kita. Dia mengerti bahasa dengan tetesan air mata. Waktu badai mengamuk. Lagi, dia mengerti bahasa. Tetesan air mata. Dia mengerti bahasa. Sekali lagi. Yakin
Dia setia berbelas kasih, setia menggenapi janjinya di tengah kita. Dia tidak ingkar janji. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Yesus. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau setia memperdulikan kami. Engkau setia tidak meninggalkan kami. Engkau setia menggenapi janji Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami berada di bawah kaki-Mu Tuhan. Menghakimi diri sendiri Tuhan, supaya bertemu dengan Engkau yang setia Tuhan. Haleluya. 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 Engkau mengerti bahasa kami Tuhan. Engkau mengerti tetesan air mata kami. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya.
Engkau mengerti bahasa kami, Engkau mengerti tetesan air mata kami. Orang lain tidak mau mengerti, Engkau mengerti Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Engkau setia dan menggenapi janji-Mu. Engkau tidak pernah ingkar janji Tuhan. Haleluya. Ya lega. Ya lega. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya lasa, ya lasa. Ya lasa, ya lasa. Ya lasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya lega, ya lega. Ya lega. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Engkau setia dan adil Tuhan, mengampuni dosa
tidak menghakimi kami, mengampuni kami, tidak menghukum Tuhan. Malam ini Engkau mengampuni kami. Engkau setia berbelas kasih Tuhan. Engkau memberi damai sejahtera. Engkau menyelesaikan masalah kami. Engkau setia menggenapi janji. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Mulai sekarang sampai Engkau datang Tuhan. Haleluya. 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 Setia berbelas kasih Tuhan. Dialah Engkau. Dialah Engkau. Engkau setia dan adil mengampuni dosa, menyelesaikan. Engkau setia berbelas kasih menyelesaikan masalah kami, memberikan damai sejahtera Tuhan. Engkau setia menggenapi janji-janji-Mu kepada kami untuk hidup sekarang sampai hidup kekal Tuhan. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Sambil bangkit berdiri tempatnya. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, waktu badai mengamuk. Apapun keadaan kita, serahkan kepada Dia. Setia dengan dengan jangan ragu. Dia setia menggenapi janji, tidak pernah ingkar janji. Manusia banyak ingkar janji kepada Tuhan. Dia tidak pernah ingkar janji kepada kita. Oh, haleluya. Jangan ragu apapun keadaan kita malam ini. Serahkan kepada Dia. Kalau dalam keadaan dosa, jatuh dalam dosa, puncaknya dosa, Dia setia dan adil ada di tengah kita. Mengampuni. Dalam masalah susah, beban berat, Dia setia dan berbelas kasih. Haleluya. Berat hidup ini, Dia mengerti bahasa. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Mungkin yang lain tidak mau mengerti kita. Suami tidak ngerti, istri, anak, orang tua. Orang lain tidak mau mengerti. Jangan marah. Kesempatan Yesus yang mengerti. Dia mengerti bahasa. Angkat dua tangan. Jangan ragu. Setetes air mata diperhatikan oleh berharga di hadapan Tuhan.
Sekali lagi, dia mengerti bahasa sampai yakin. Jika yakin sembah dia, setetes air mata sudah menarik hadirat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya, haleluya. Engkau mengerti air mata kami. Engkau tahu Tuhan. Haleluya. Ya laka, 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 ya laka. Haleluya. Engkau setia menggenapi janji. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, tidak pernah ingkar janji. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan kami kesetiaan, ketaatan hari-hari ini. Hidup benar, hidup suci Tuhan. Supaya kami merasakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih, kami tidak dihukum tetapi mengalami kesetiaan-Mu, keadilan-Mu, mengalami kesetiaan dan belas kasih-Mu, kesetiaan-Mu untuk menggenapi janji-Mu sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Gembalakan kami semua, baik di sini Jalan Simpang Borobudur 27 Malang, di Jalan Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri, mereka yang tergembala karena keadaan, karena pengajaran. Dan di Jati Pasar juga Engkau tolong semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, membimbing kami hidup benar, suci, sampai sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur di sini, di Malang, di Medan, di Jati Pasar. Engkau tarik kembali Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu Tuhan. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, kesakitan, kemalasan, dan lain-lain. Engkau buka jalan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum menyatu, belum benar, belum bahagia. Engkau jamah semua Tuhan. Sampai sebelum Engkau datang, Engkau tolong semua. Kau muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan. Engkau tolong kuatkan kaum muda semua, Engkau tolong. Terima kasih, berkati masa depan yang indah bagi mereka semua. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna, keluarga merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian pergumulan dalam hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Haleluya, nama-Mu dipermuliakan. Kami tidak mampu apa-apa, Engkau tolong. Hutang-hutang piutang tolong. Membutuhkan tanah, rumah, Engkau tolong. Menjual rumah, tanah, tolong semua. Buka jalan Tuhan. Engkau yang setia menggenapi janji, Engkau tolong kami. Yang mencari pekerjaan, buka jalan tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat akal menghadapi ulangan harian, UTS, UAS, skripsi, tesis, disertasi. Buka jalan semua, beri hikmat-Mu Tuhan, lulus dengan baik. Nama-Mu dipermuliakan. Menghadapi ujian nasional, Engkau persiapkan, Engkau tolong, Engkau bimbing Tuhan. Untuk mencari sekolah baru tingkat apapun, Engkau buka jalan semua Tuhan. Engkau berkemurahan. Terima kasih.
syukur kepadamu Tuhan. Kesetiaan-Mu tidak berubah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Pergumulan kami dalam sakit penyakit, ampunilah kami. Bapak-bapak, ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil semua, ampuni Tuhan. Engkau jamah semua Tuhan. Baik Bapak Agus, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Sundoro, Bapak Sutomo, Tuhan tolong juga Bapak Okten, Tuhan kami serahkan. Bapak Buwono juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga Tuhan kami serahkan Bapak Yunus Taruh di Papua, Engkau jamah juga kami serahkan. Bapak Santung, Bapak Amin, Engkau tolong juga. Pendeta Nadia, Suparji, Rudi Mamesa, John Dimer, Christopher, semua Engkau jamah. Ibu-ibu juga, Ibu Isarini, Ibu Liang juga Engkau jamah Tuhan. Ibu Untung juga, Ibu Rianto Engkau jamah Tuhan. Ibu Darmono, Ibu Agus, Ibu Rahel Engkau tolong. Ibu Juni juga, Ibu Himawati Engkau tolong juga. Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Saudara Yohan, anak Esra dan lain-lain yang tidak disebut nama. Ampuni kami semua. Ibu Ari juga Engkau jamah. Ibu Anta, Ibu Agus Pujoko juga jamah semua. Kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Dari Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan. Mujizat terjadi Tuhan. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Pergumulan yang lain Engkau beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan kami. Engkau dengar keluh kesah kami. Engkau tolong. Kunjungan-kunjungan, bukakan firman. Sebagai pembuka jalan semua terjadi kegerakan di mana-mana. Juga di Surabaya ini untuk gedungnya dan lain. Engkau buka jalan, buka firman, buka jalan. Di Malang juga Engkau tolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, syukur kepadamu. Banyak permohonan kami, Engkau mendengar, Engkau kabulkan semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Kita nyanyi nomor 1. Allah peduli, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya sendiri, sebab Allah mengerti. Kebaktian kita Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah kaum muda untuk datang kepada Tuhan. Saya langsung dari Medan ke Surabaya ini, saudara. Baik, kemudian hari Minggu kebaktian sekolah Minggu 4:30 sore dan kebaktian umum jam 6:45. Ajaklah anak-anak sekolah Minggu juga untuk datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua. Doa yang berulang tahun hari ini Albertus Kevin Marcelino, Kevin sekolah Minggu 19 Maret. Baik, dan juga Bapak Kus Hardianto 21 Maret. Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun hari ini dan selanjutnya.
baik disebut nama tidak beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga teristimewa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan keagungan nama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Terima kasih. Yang belum Tuhan tekun dalam 3 macam ibadah engkau tarik, yang sudah tekun engkau beri ketaatan, jangan ada yang menyelundup seperti Yudas. Tuhan tolong kami berada dalam tangan-Mu senantiasa Tuhan. Kami merasakan kesetiaan-Mu senantiasa sampai menggenapi janji-Mu. Kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya semua Engkau jaga, lindungi sertai. Mohon kemurahan-Mu, mohon kekuatan dari Tuhan. Terima kasih. Latihan KUR kaum muda Tuhan memberkati juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kebaktian pendalaman Alkitab di Malang maupun di Medan, Engkau buka firman, buka jalan semua terjadi kegerakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.